Halo, jumpa lagi dengan saya Depi di City Life Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Serta Anda yang mengisi ketanya kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni Ari Asi, kali ini dengan tema Unshakable. Apa maksud dari tema ini? Apakah unshakable itu masalah dari persoalan kita ataupun kesukaran, bahkan mungkin juga berkat itu sendiri? Apakah Anda pernah mengalami atau mungkin Anda sedang mengalami situasi di mana keadaan dan situasi yang tidak dapat kita kendalikan, namun Anda tetap teguh, tidak tergoncangkan, atau sebaliknya Anda takut dan menyerah karena situasi yang tidak terkendali? Mari sebentar kita akan simak bersama dan apa pesan firman Tuhan dengan tema unshakable untuk Anda hari ini dan untuk saya hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Yosi dan Tisiel Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga tayang hari ini semua dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi hidup ke depan, serta kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita terus belajar dengan skill yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini, Tuhan memberkati kita semua. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari angkat tangan bersama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Katakan, Kau Tuhan penolong, Kau Tuhan penolong dalam hidup. Kami percaya Tuhan, percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang setiap tangan kami Tuhan, Kau pegang aku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus,
Terima kasih Yosi dan The City Light Band Purwokerto. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Sore ini hujan, belum bisa ikut takjir wall karena world takjirnya kita ibadah dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi selesai ibadah kita masih bisa. Baik, senang sekali sore hari ini kita semuanya bisa ada di tempat ini dalam keadaan sehat, kuat dan kita juga bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada yang pernah naik roller coaster? Ya, pernah ya, ada yang pernah ya, yang muda-muda biasanya seneng banget dan tertantang untuk naik roller coaster gitu ya. Nah saya kalau lihat bentuknya muter ke sana kemari, dibanting ke kanan ke kiri, naik ke atas, diturunkan ke bawah, saya nggak mau naik sebetulnya Bapak Ibu. Ya, saya dibayar pun nggak mau gitu ya. Nah kemarin bulan Oktober saya diberi kesempatan untuk main ke Universal Studio. Lalu kemudian anak saya sudah browsing-browsing Bapak Ibu, terus dia ngomong gini, Mama kita mau pergi ke Harry Potter gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, enggak, Hello Kitty aja. Terus anak saya karena laki-laki dua-duanya Bapak Ibu nggak mau ke Hello Kitty. Kalau Mama mau sana antri sendiri gitu ya. Lalu kemudian saya akhirnya ikut anak saya lihat di TikTok, saya lihat di YouTube Harry Potter itu kayak apa, semua yang ditampilin bagus Bapak Ibu ya. Masuk itu ada mobilnya Harry Potter, ada kastilnya Hogwarts-nya Harry Potter. Lalu kemudian saya bilang, oke, Mama ikut. Jadi saya ikut Bapak Ibu. Saya antri di wahana itu kira-kira 2 jam berdiri. Karena saking ramenya. Lalu kemudian kira-kira 5 menit sebelum masuk Bapak Ibu. Semua barang itu harus masuk ke locker. Handphone, tas, semua apapun. Cuma tinggal bawa badan aja gitu ya. Lalu kemudian saya masukin ke locker. Kemudian saya giliran saya untuk naik ke wahana tersebut. Nah saya duduk Bapak Ibu di atas kursi begitu ya. Lalu kemudian saya dikunci. Lalu kemudian saya mulai jalan naik wahana tersebut. Saya pikir dalam dugaan saya akan lihat istana boneka tapi ini temanya Harry Potter gitu ya. Ternyata Bapak Ibu belum lama kemudian begitu berjalan ternyata saya ikut Harry Potter berpetualangan ngalahin musuh-musuhnya dengan sihir-sihir yang luar biasa. Jadi dengan kecepatan yang sangat tinggi saya dibawa naik ke atas gunung lalu tiba-tiba terjun ke dasar laut, kemudian naik lagi nabrak kastel, kemudian sambil diserang dan menyerang. Bapak Ibu, saya waktu 1 menit, 2 menit waktu saya ngalami itu, saya stresnya setengah mati, saya syok. Ternyata ini bukan lihat boneka, tapi saya dibawa jungkir balik yang saya takutkan. Lalu kemudian saya tidak bisa lari dari situ, saya nggak bisa turun mendadak di tengah jalan, saya juga nggak bisa minta pengelola untuk menghentikan wahana tersebut. Satu-satunya cara adalah saya harus menyerah dan saya harus ikutin alurnya petualangan tersebut. Sampai kemudian sekitar 15 menit saya kemudian turun, Harry Potternya menang Bapak Ibu ya. Harry Potternya menang, saya turun dari wahana itu Bapak Ibu, saya turun dari kursi itu, saya udah sempoyongan Bapak Ibu, ya kayak orang mabok. Perut saya mual banget, saya mau muntah gitu ya. Nah terus saya keluar dari wahana itu sambil saya stres sekali. Kemudian anak saya dua-duanya ngomong gini, waduh gila ya wahana ini seru banget ya. Worth it mah sama ngantrinya 2 jam. Bayangin Bapak Ibu, saya mual-mual, anak saya bilang ini worth it banget walaupun sudah ngantri 2 jam. Ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak menduga kalau saya akan kemudian menikmati wahana model seperti itu. Jadi karena saking syoknya saya bahkan tidak bisa ngomong apapun, saya turun dan saya sampai muntah Bapak Ibu. Saya kemudian ngomong sama anak saya, "Udah, Mama berhenti sampai di sini, kamu mau main-main, Mama mau tunggu di sini." Jadi saya duduk di bawah jembatan Bapak Ibu ya. Nah, hidup itu penuh dengan hal-hal yang tidak terduga dan kita gampang sekali terkejut. Terkejut itu artinya adalah kondisi emosi sesaat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak terduga. Kalau kita lihat roller coaster kita udah duga nih bakal dibeginikan. Tapi karena saya pikir itu tidak seperti itu, emosi saya langsung bereaksi Bapak Ibu. Jadi waktu kita terkejut mengalami sesuatu di luar dugaan kita, ternyata otak itu akan mengalami kejutan dan itu akan menyebabkan reaksi fisik dan emosional. Jadi ada orang yang kalau terkejut Bapak Ibu, dia langsung ngomongnya latah, copot gitu ya. Ada yang lebih rohani lagi ngomongnya bukan copot Bapak Ibu, tapi ngomongnya Tuhan Yesus tolong atau haleluya, haleluya, haleluya gitu ya. Kayak lagi khotbah Bapak Ibu ya. Nah, atau misalnya dalam ibadah seperti ini kemudian kita dengar ada bunyi telepon berdering tidak di silent dengan keras.
Pasti begitu kita dengar bunyi itu kita semua akan cari, mata kita akan cari siapa pemilik ponsel yang berdering begitu keras di tengah ibadah gitu ya. Nah, reaksi kita saat terkejut itu macam-macam sekali. Ada juga yang deg-degan ya. Nah, tadi pagi Bapak Ibu ada satu jemaat yang duduk di bangku ketiga, tiba-tiba kena serangan jantung. Ya, dia pucat banget, sudah ngorok juga, lalu kemudian dibangunkan, gerak-gerakan supaya dia bangun. Dalam hati saya, aduh saya mau khotbah unshakable. Tadi lah tanya ke saya, Tan tahu nggak artinya unshakable? Tahu. Kalau bahasa medis itu jantungnya berhenti nggak bisa dikejutin lagi gitu ya. Jadi tapi tadi tertolong, rekan-rekan sigap sekali dan juga ada salah satu jemaat dia perawat dan ibu ini sudah ada di rumahnya dan sehat. Bapak Ibu, kadang-kadang terkejut itu juga menghilangkan kesadaran. Nah, menurut para psikolog, BTW di tengah kita ada psikolog muda, Jules Clemens. Dia lulusan dengan hasil yang sangat memuaskan. Kita perlu mendengar juga satu hari bagaimana Jules akan sharing tentang ilmunya kepada kita semuanya. Jadi menurut para psikolog Bapak Ibu, waktu kita ngadepin sesuatu yang tidak terduga, kita tuh hanya akan ada dua pilihan. Yang pertama adalah fight, melawan, atau yang kedua adalah flight, kabur, melarikan diri. Nah, saya ingat Bapak Ibu, waktu saya kecil, saya SD ya, di sekolah, tiba-tiba tuh ada orang dokter pakai baju putih gitu ya, datang ke sekolah. Terus dia bawa kotak Bapak Ibu. Terus saya lihat teman saya antrian gitu ya, suntik sininya Bapak Ibu, cus gitu ya. Wah, saya antrian rada belakang Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Lihat dokter bawa suntikan, saya kabur diam-diam, saya pulang ke rumah dan saya tidur di bawah kolong ranjang saya sampai besok paginya. Ya, itu karena kejadian yang tidak terduga kemudian kita melarikan diri. Nah, dalam kita berelasi, kita semuanya waktu kita belum terlalu kenal orang itu, kadang-kadang kita pikir oh orang itu baik, orang itu kompeten, orang itu bisa dipercaya, orang itu ramah. Tapi makin kita dekat, makin kita kenal, lebih dekat lagi. Kadang-kadang kita shock karena ternyata karakternya nggak seperti yang saya lihat. Kebiasaannya tidak seperti yang saya tahu. Dia punya cara berpikir nggak normal nih. Dia punya emosi yang tidak bisa terkontrol. Kapan? Waktu kita mulai berelasi lebih dekat lagi. Para suami dan istri, para pasangan yang ada. Kadang-kadang kita juga masih syok ya. Oh ternyata sekian puluh tahun suami saya begini gitu ya. Nah ada artis juga yang sudah menikah 17 tahun Bapak Ibu. Baru tahu suaminya selingkuh bertahun-tahun gitu ya. Ada juga Pak HW sampai cari Bapak Ibu barangnya gayung pink gitu ya, gayung love pink gitu ya. Dia sampai beli gayung love pink ini ada di mana ya gitu ya. Nah yang tahu TikTok berarti yang ketawa yang tahu gayung love pink ya. Pak Doni tahu. Dia lagi menebak Bapak Ibu ya. Nah kadang-kadang kita juga udah hidup bersama-sama masih banyak hal yang begitu mengejutkan yang terjadi. Kesehatan, kita tadinya kuat, kita tadinya muda. Ada satu ibu dia ngomong kepada saya gini, saya pikir saya ini sudah bekerja begitu keras. Saya tidak mau lelah. Saya kepengen survive kehidupan saya dan anak-anak dan keluarga saya. Tapi waktu satu hari saya lihat di kaca, ternyata mukaku mulai bergaris, keriput. Kakiku sudah gak sekuat dulu lagi. Wajahku gak seglowing dan semulus waktu aku muda. Dan lihat kondisi itu kita semua kemudian shock. Itu sebabnya banyak sekali klinik kecantikan ada di Purwokerto. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup itu penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Dan kita gampang sekali terkejut. Terkejut itu akan memberikan kepada kita semuanya biasa memberikan reaksi. Dan hari ini kita akan belajar dari tulisan seorang dokter yang sangat detail sekali bernama Lukas. Dia bukan Yahudi, tapi kemudian dia sangat tertarik lihat kehidupan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia cari data, dia cari bukti dari orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus. Dan kemudian ia mencatat apa yang dia tahu tentang Yesus dalam Injil yang bernama Lukas. Bapak Ibu, dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 itu diceritakan tentang begini. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di sebuah rumah, namanya rumahnya Simon. Dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang taat kepada agama. Dia menjunjung tinggi nilai agama termasuk tradisi Yahudi. Jadi buat Simon sebetulnya dia ini hatersnya Tuhan Yesus. Dia bukan pengikutnya Yesus.
Tapi Simon mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk datang makan bersama. Yesus saat itu bukan lagi seorang tukang kayu biasa Bapak Ibu. Dia sudah dikenal oleh banyak orang karena melakukan mujizat, karena dia pengajarannya tidak sama dengan guru-guru agama. Dan Yesus itu sudah mulai terkenal di banyak daerah termasuk internasional pada saat itu. Dan Simon mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan makan malam bersama. Dalam tradisi Israel, Bapak Ibu, ada 3 cara penyambutan tamu selain makanan dan minuman. Yang pertama itu mencuci kaki, dan kalau itu tamu kehormatan, maka tuan rumah yang harus mencuci kakinya. Tapi kalau itu setara dengan kita, maka pelayannya boleh mencucikan kakinya. Yang kedua mencium. Jadi kalau dia tamu kehormatan, maka tuan rumah akan menjabat tangannya dan cium tangannya. Tapi kalau dia rekan, dia bisa cium pipi kanan dan pipi kiri. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Simon. Lalu yang ketiga adalah meminyaki kepala. Jadi karena di sana padang gurun, debu, dikasih minyak kepalanya supaya wangi dan harum, supaya terlihat lebih segar. Nah, Simon yang menarik dari Lukas pasal 7 adalah Simon, tuan rumah itu tidak melakukan satupun dari ketiga hal tersebut kepada Yesus. Simon tidak memberikan penyambutan penghormatan kepada Yesus. Simon justru merendahkan Yesus dan dia cuek terhadap kedatangannya Yesus. Bapak Ibu, Yesus hari itu diperhadapkan dengan situasi yang mengejutkan. Dia diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Dan ternyata menarik sekali, Tuhan Yesus tidak menghakimi Simon, Tuhan Yesus tidak menegur Simon, Tuhan Yesus memilih sikap ini. Unshockable, artinya adalah dia memilih untuk tidak mudah terkejut. Unshockable itu artinya adalah tidak gampang dikejutkan, tidak dapat dipengaruhi oleh kejutan, dan tenang atau tidak terpengaruh oleh situasi yang tidak terduga. Bapak Ibu, selama Yesus berelasi dengan banyak orang, dia akhirnya kemudian memenangkan hati orang itu. Mari kita belajar bersama-sama sore hari ini bagaimana dalam berelasi kita juga bisa mendapatkan kemenangan seperti Tuhan. Yang pertama, unshockable itu menolong kita untuk memiliki relasi yang sehat. Sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah ini Bapak Ibu. Kenapa kok Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Simon? Apa Tuhan kekurangan makan? Enggak. Apa Tuhan tidak tahu kalau Simon itu bakal memperlakukan dia dengan tidak baik? Tidak juga. Tapi Yesus memang sengaja datang memenuhi undangan Simon karena Tuhan Yesus sebetulnya datang ke dunia ini adalah untuk meruntuhkan tembok dosa yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan, tapi dia juga datang untuk meruntuhkan penghalang antara manusia dengan manusia. Dia kepengen membangun hubungan. Dan yang menarik dari catatan ini adalah Tuhan Yesus ternyata lebih banyak membangun hubungan dengan cara makan bersama. Ya, itu sebabnya sekarang ini hampir semua rumah makan punya event untuk buka puasa bersama. Betul ya Pak Hawi? Jadi Arasta Coffee ramai banget juga Bapak Ibu ya. Karena membangun hubungan salah satunya adalah dengan makan bersama. Nah Bapak Ibu, Lukas kemudian menceritakan ini. Waktu Simon nyuekin Tuhan Yesus, tiba-tiba datang seorang perempuan berdosa. Dia seorang pelacur yang terkenal di daerah itu. Dia kemudian datang kepada Yesus. Kemudian dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Dia bahagia, dia menangis terharu dengan melihat Yesus. Kemudian dia menyeka kakinya Tuhan Yesus dengan rambutnya. Kemudian dia terus-menerus menciumi kaki Yesus. Dan kemudian dia menuangkan parfum termahal yang dia punya ke kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Yesus duduk di sana, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memperhatikan bagaimana Simon dan banyak orang Farisi ngeliatin hal yang ada di depan itu. Dan kemudian orang-orang Farisi itu begitu terkejut lihat perempuan itu memperlakukan Yesus. Dan kemudian apa yang Simon lakukan? Simon langsung menghakimi Tuhan Yesus. Dia ngomong dalam hatinya gini, masa Nabi gak tahu kalau perempuan itu pelacur? Kenapa dia mau diminyaki kakinya oleh perempuan berdosa ini? Tidak hanya Tuhan Yesus yang dihakimi, tapi Simon juga melabel perempuan ini sebagai perempuan pendosa.
dengan tatapan mata yang cukup tajam. Bapak Ibu, Simon langsung menghakimi perempuan ini ketimbang menunjukkan belas kasihan. Dia menghakimi bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat tatapan mata, lewat tindakan. Dia mencoba menghakimi perempuan ini termasuk juga dengan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah Tuhan Yesus tidak mundur dengan perasaan terkejut saat melihat kejelekan, kebobrokan wanita ini yang ada di hadapannya. Yesus justru menunjukkan belas kasihan. Yesus tidak menghakimi perempuan ini, Yesus tidak menghakimi Simon, dia tetap menunjukkan belas kasihan. Dia tidak mau menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Dia memilih untuk menunjukkan belas kasihannya. Bapak Ibu, tidak mudah terkejut. Itu akan menolong kita untuk lebih cepat menunjukkan belas kasihan ketimbang menghakimi sesama. Yesus tidak pernah mengkonfrontasi Sakius tentang pemerasannya yang membabi buta. Yesus justru menawarkan hubungan. Dia berteman, dia main ke rumahnya. Dan ternyata itu mengubah hidup Sakius. Yesus tidak memastikan bahwa seks di luar pernikahan itu adalah salah kepada perempuan Samaria yang dia jumpai di tepi sumur. Tapi Yesus kemudian menawarkan air kehidupan yang membuat perempuan ini tidak lagi suka air kotor. Yesus juga tidak mengingatkan perempuan yang kedapatan berzinah bahwa dia sudah melanggar 10 hukum Taurat. Tapi Yesus memberikan perasaan terbebas dari tuduhan. Dan ternyata perasaan itu membuat perempuan yang kedapatan berzinah ini pergi dan dia tidak melakukan dosa itu lagi. Yesus selalu menawarkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baru. Dia tidak menghakimi, tapi dia menunjukkan belas kasihan kepada setiap kita. Bapak Ibu, satu ketika saya di rumah, kemudian saya dapat telepon dari guru anak saya. Dia ngomong, Bu, kecelakaan. Dia jatuh di aula waktu main basket, gitu ya. Dengar itu Bapak Ibu, saya langsung terkejut, saya langsung ngomong, kok bisa jatuh di aula, gitu ya. Terus, oh iya, karena dia kepleset air. Jadi, lalu saya tanya, kok bisa ada air di dalam aula? Lalu gurunya bilang, hujan. Bocor aulanya, kemudian airnya netes, tidak segera dipel. Lalu kemudian saya ngomel-ngomel Bapak Ibu. Saya bilang begini, saya ini ya Pak bayar uang sekolah mahal-mahal, bayar uang gedung bocor aja gak dibenerin sampai anak saya jatuh gitu ya. Lalu kemudian suami saya tegur saya gini, jangan ngomel dulu, cepat ke sekolah bawa anaknya ke rumah sakit gitu ya. Karena anak saya gak bisa bernafas dengan enak gitu ya. Lalu kemudian saya cepat-cepat turun, saya ke rumah sakit, kemudian di ronsen segala macam. Kemudian saya ngomong sama anak saya gini, gak usah basket-basketan lagi. Gitu ya. Sampai hari ini anak saya gak bisa basket Bapak Ibu. Ya. Jadi gara-gara terkejut, saya tidak merespon dengan baik. Saya lebih memilih menghakimi terlebih dahulu ketimbang saya menunjukkan belas kasihan. Mestinya saya tanya gimana anak saya gitu kan. Apakah dia luka atau apa gitu. Enggak, saya menghakimi duluan Bapak Ibu. Jadi karena itu saya gak bisa, sampai hari ini anak saya gak bisa basket sama sekali gitu ya. Nah, ada seorang tokoh bernama Nelson Mandela. Dia adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus. Dia mencintai Tuhan dan dia kemudian berjuang melawan, membela hak-hak warga Afrika. Karena mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi kemudian satu hari dia dikejutkan karena polisi datang begitu banyak dan kemudian dia ditangkap. Dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan di dalam penjara dia disiksa, dia diperlakukan dengan tidak adil selama 27 tahun. Tapi Nelson Mandela, begitu dia mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak terduga yang mengejutkan dia, dia memilih untuk tidak membalas dendam. Dia memilih untuk tidak menghakimi sesamanya, dia memilih untuk tidak menuntut balas terhadap orang pemerintahan pada waktu itu, dia justru memilih tetap punya belas kasihan. Dan dari dalam penjara dia kemudian tetap bekerja dan mempengaruhi begitu banyak orang sampai akhirnya tahun 90 Nelson Mandela ini dibebaskan dan tahun 94 dia dipilih menjadi presiden Afrika Selatan. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang mengejutkan kita. Tapi waktu kita tenang sejenak, kita tidak mudah merespon, kita tidak mudah dikejutkan.
maka unshockable itu akan menolong kita untuk tidak terpengaruh emosi yang negatif. Unshockable itu akan menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Dan akhirnya kita bisa bertindak, mengambil tindakan yang cukup bijaksana. Yesus sangat bijaksana sekali menghadapi situasi yang tidak terduga. Dan dia akhirnya nanti bisa memenangkan satu hati untuk Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, unshockable itu akan melatih kita untuk mampu memberi nilai. Pertanyaan berikutnya dari kisah ini adalah begini. Kenapa sikap Simon dan perempuan berdosa ini sangat berbeda? Simon begitu cuek, dia begitu mudah menghakimi, tapi perempuan berdosa ini seolah-olah dia tidak mau tahu apa yang dipikirkan orang. Bagi perempuan berdosa ini, Yesus dan murid-muridnya adalah tempat aman untuk dia bisa menyatakan kasih. Yesus kemudian memberikan jawaban dalam Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perempuan ini tahu bahwa waktu dia diterima oleh Tuhan, dia dicintai oleh Tuhan Yesus, dia tahu berapa besar nilai dirinya. Perempuan berdosa ini tahu betul dosanya diketahui semua orang sebagai pendosa. Dia hidupnya dipenuhi dengan penghakiman dari lembaga keagamaan. Tapi Yesus membuat dia berharga. Dia tahu nilai dirinya yang sekarang. Dan ia mau memberikan apa yang dia punya yang paling berharga. Bapak Ibu, ini nilai Yesus untuk setiap orang. Termasuk untuk kita semuanya sore hari ini. Setiap kita itu dicipta sesuai dengan gambar Tuhan yang berharga. Setiap kita, setiap orang layak untuk mendapatkan hidup anak Allah. Dan setiap orang adalah harta milik Allah yang sangat berharga yang nilainya tidak terkira. Yesus tahu perempuan berdosa ini punya nilai yang tinggi. Yesus tahu Simon ini punya nilai yang tinggi. Termasuk kita semuanya sore hari ini, kita semua punya nilai yang sangat tinggi. Bahkan Yesus mau mati memberikan nyawanya untuk saya dan untuk kita semuanya. Ada seorang pria, dia jalan-jalan ke sebuah toko antik di San Francisco. Kemudian dia masuk ke toko tersebut, dia lihat ada vas bunga yang menarik. Waktu dia dekati vas itu Bapak Ibu, ternyata vas itu adalah vas antik peninggalan dinasti Ming. Jadi ini adalah dinasti yang menguasai Cina 200 tahun lebih dan mereka mahir sekali bikin keramik-keramik. Lalu dia mikir, wah vas ini harganya mahal sekali. Tapi penjual ini ternyata pakai vas yang mahal itu untuk taruh susu. Susunya itu buat apa Bapak Ibu? Buat nyusuin kucing gitu ya. Jadi kemudian pemuda ini cari akal, dia ngomong sama penjualnya begini. Pak, saya mau beli kucing Bapak. Harganya berapa? Lalu penjualnya ngomong, saya gak jual kucing. Terus dia bilang, saya beli dengan harga $100. Oh saya gak mau. Terus dia tawar lagi, ya udah gini, $200 sekalian dengan vasnya, saya beli. Lalu kemudian penjual ini ngomong begini, Anda adalah orang ke-17 yang akan membeli kucing ini dengan harga yang fantastis. Tapi saya tidak akan menjual vas bunga ini karena ini adalah benda paling berharga yang saya punya dan paling mahal di toko ini. Jadi ternyata dua-duanya adalah orang yang bisa memberi nilai pada sebuah benda yang mahal. Bapak Ibu, kemampuan untuk memberi nilai itu adalah karunia yang paling jarang dan berharga di dunia ini. Kita sendiri kadang-kadang gagal memberi nilai pada diri kita sendiri. Saking seringnya kita gagal dan jatuh. Kita pikir kita tuh gak ada gunanya, kita tuh gak berarti, kita tuh gak berguna. Tapi sebetulnya Tuhan bahkan mau mati buat saya dan buat kita semuanya. Kita kadang-kadang gagal memberi nilai kepada sesama kita. Hanya karena kebiasaannya. Tapi kita semuanya sore hari ini belajar. Yesus memberikan nilai tertinggi untuk setiap manusia siapapun itu. Pertanyaannya adalah kalau saya dan kita semuanya tahu nilai kita tinggi, apa yang harus kita lakukan? Dalam komunitas ini kita semuanya belajar untuk peka dan menyatakan nilai dari manusia lain. Waktu kita tahu kita ini berharga, kita semestinya juga hidup. Tidak lagi menyukai hal-hal yang sembrono, tapi kita bisa upgrade diri dengan baik. Nah Bapak Ibu, teman-teman saya di STT, kita semuanya ya, itu
4-5 tahun di-upgrade terus-menerus ya. Nah, kadang-kadang tante itu ajak kita makan di restoran gitu ya. Kadang-kadang saya suka tanya sama tante, kenapa kau tante ajak makan gitu ya, duitnya tante juga bukan yang sangat berlebihan sekali gitu ya. Tapi tante bilang begini, saya mau anak-anak itu makan dengan baik dan waktu ada di pesta, makan bersama, mereka juga akan makan dengan baik. Ya, makannya nggak sampai tinggi sekali gitu ya, nilainya di-upgrade. Ya, bahkan kadang saya selalu ngobrol dengan teman-teman di STT ini, kalau kita masak-masak di sini, di gereja, di STT, saya selalu menekankan kepada kita semuanya, leader last eat. Jadi kalau kamu pemimpin, kamu harus makan paling terakhir. Memastikan semua makan, semua sudah makan baru kita bisa makan. Bukan karena apa-apa, tapi karena kita pemimpin yang harus memastikan semua berjalan lancar baru kita mulai bisa sama-sama menikmati. Kita semuanya terus di-upgrade. Penampilan kita, karakter kita, kebiasaan kita, kita semua perlu upgrade sesuai dengan nilai yang Tuhan beri buat kita. Dalam relasi dengan sesama kita, dengan pasangan kita, kita juga akan terus memperbaiki. Kita terus belajar skill yang baru, supaya apa yang kita punya itu makin lebih baik, sesuai dengan nilai yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jadi ini adalah pesan Tuhan untuk kita semuanya sore hari ini. Waktu kita berhasil memberikan nilai terhadap diri kita sendiri, kepada sesama kita, kepada Tuhan, itu akan mengubah cara berpikir kita. Keputusan yang kita ambil dan tindakan kita. Kita bisa menentukan pilihan, mau fight atau flight. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita menghadapi situasi yang tidak terduga. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian tadi, Yesus, aku berseru kepadamu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapak dalam surga. Hari ini Tuhan berfirman lagi bagi kami semuanya bahwa kami adalah berharga bagi Tuhan. Kami punya nilai hidup di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau memelihara hal ini dalam hidup kami. Kami tidak mau sembarangan dan sembrono dengan hidup ini, untuk agar kami tidak mengurangi nilai hidup kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya Juru Selamat yang menghargai hidup kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bu Feni yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami terus berjalan dalam dunia ini, tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan hari ini. Berkati semua yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan kepada Tuhan untuk operasional gereja ini. Tuhan akan memberkati balik usaha pekerjaan rumah tangga, anak-anak semuanya diberkati oleh Tuhan dan tidak mengalami kekurangan. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat pulang. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapat berkat dan kekuatan dari tayang kami hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Feni untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Yosi dan TCL Band serta volunteer TCL Pokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayang kami ini dengan setia, saya juga ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Pokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Pokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Depi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.